Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK untuk TKA Kimia 2021 part yang keempat. Nanti di sini ada 10 soal, bagi yang menginginkan file soalnya bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Asam sianida bersifat racun terhadap tubuh manusia. Campuran asam sianida dengan basa konjugatnya dengan konsentrasi sama mengalami kesetimbangan reaksi HCN ditambah H2O menjadi CN- plus H3O+. Apabila ditambahkan status larutan asam klorida, maka akan terjadi seperti apa? Oke, kita tahu asam klorida adalah HCl. Nah, dengan penambahan HCl, HCl ini kalau dia dilarutkan dalam suatu air, itu dia akan terurai menjadi H3O plus Cl-. Dengan kata lain, dari reaksi yang ada yang akan saya tambahkan itu adalah ion H3O plus. Nah, di sini juga ada H3O plus. Konsep dalam pergeseran kesetimbangan, jika konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan akan geser dari arah zat itu. Di sini yang saya tambahkan adalah H3O plusnya. Berarti kalau saya tambahkan H3O plusnya, dia akan geser dari arah H3O plus itu. Berarti kalau dari H3O plus, dia akan menuju ke kiri atau menuju ke arah reaktannya. Dengan kata lain, nanti di sini kita tinggal cek pilihannya. Pilihan A, ion H3O+, dari larutan HCl bereaksi dengan CN- reaksi bergeser ke arah produk. Salah ya, harusnya bergeser ke arah reaktan. Kemudian pilihan B, ion H3O+, dari larutan HCl bereaksi dengan CN-, reaksi bergeser ke arah reaktan. Oke, benar. Pilihan B ke arah reaktan. Ada lagi pilihan yang bergeser ke arah reaktan, yaitu pilihan E. Nah, bagaimana menganalisis antara pilihan B dan pilihan E? Kalau dari pilihan B, ion H plus dari HCl-nya ini akan bereaksi dengan CN-. Sedangkan di pilihan E, ion H plus dari HCl-nya akan bereaksi dengan HCN. Di sini terlihat dari persamaan reaksinya bahwa H3O plus di sini akan bereaksi dengan CN- ya, bukan dengan HCN. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang B. Selanjutnya, informasi berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Langsung ke pertanyaannya saja dulu. Nomor 2, perubahan bilangan oksidasi Cl pada reaksi di atas adalah berapa? Oke, di sini Cl hanya terdapat pada persamaan reaksi yang pertama. Jadi saya akan menyalin persamaan yang pertama dan yang akan saya cek adalah yang memiliki atom Cl-nya saja ya. Ada OCl- dan ada Cl-. Di sini OCl- berarti sama dengannya adalah -1 karena di sini ada muatan min, sama dengannya -1, kemudian bilox O selalu -2, berarti Cl-nya adalah +1. Sedangkan di Cl-, ion Cl- biloxnya mengikuti muatannya karena muatannya -1 berarti biloxnya -1. Sehingga di sini Cl berubah dari +1 menjadi -1. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, nah kita akan baca dari kalimat soalnya. Baju yang kotor karena noda membandel atau menempelnya warna yang tak diinginkan dapat dibersihkan dengan klorok. Klorok mengandung hipoklorit yang bersifat racun. Wikan melakukan analisis iodometri untuk menentukan persentase massa hipoklorit dalam 2 gram sampel klorok. Dengan persamaan reaksi yang ada di layar, jika pada analisis digunakan 20 ml larutan 0,1 molar Na2S2O3, maka persentase massa NaOCl dalam pemutih adalah berapa persen? Nah, di sini ada dua persamaan reaksi ya tadi, persamaan yang atas dan persamaan yang bawah. Dari data yang diketahui di soal, yang bisa saya cari terlebih dahulu adalah nilai mol dari Na2S2O3. Nah, kita akan mencari molnya dulu. Di sini Na2S2O3 ada di ini ya, S2O3 2-. Saya akan cari molnya. Mol rumusnya adalah molaritas kali volume. Molaritasnya di sini adalah 0,1, volumenya adalah 20 ml yang kalau saya rubah dalam liter menjadi 0,02 liter. 0,1 dikali 0,02 adalah 0,002 mol. Yang ditanyakan di soal tadi adalah persentase massa NaOCl. Saya bisa mencari massa NaOCl, dalam hal ini adalah OCl- kalau saya tahu molnya dulu. Nah, di sini ada penghubung antara reaksi 1 dan reaksi 2 untuk mencari nilai mol OCl
OCl min. Jadi di sini ada di reaksi 1 ada I2, di reaksi 2 juga ada I2. Nah, dia adalah penghubung untuk kita menentukan nilai molnya. Tadi S2O32 min ketika koefisiennya 2, nilai molnya 0,002. Di sini I2, koefisiennya 1 berarti nilai molnya adalah 0,001 mol. Nah, berarti kan dengan kata lain I2 di persamaan reaksi yang atas juga 0,001 mol. OCl min di sini koefisiennya juga 1. Berarti karena koefisiennya sama-sama 1, nilai molnya juga 0,001. Nah, sekarang saya bisa mencari nilai masanya. Massa dari NaOCl yang ada di OCl min ini, massa itu rumusnya adalah mol kali mr. Molnya tadi sudah ada, di sini 0,001. Kemudian mr-nya di sini adalah 74,5. Sehingga 0,001 dikali 74,5 adalah 0,0745 gram. Untuk mencari massa atau persentase dari NaOCl, berarti persen dari NaOCl adalah massa NaOCl hasil perhitungan kita tadi, dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Massa NaOCl 0,0745, massa sampelnya tadi di sini diketahui 2 gram dikali 100%, hasilnya adalah 3,725%. Di sini yang mendekati adalah 3,7 karena dibulatkan, sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 4, perhatikan reaksi berikut ini. Ada dua reaksi, C ditambah O2 menjadi CO2 dengan nilai delta H min 394 kJ per mol, dan 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2 dengan nilai delta H min 569 kJ per mol. Reaksi pembentukan 140 gram karbon monoksida dengan Mr28 disertai dengan delta H sebesar berapa? Oke, kita harus tahu terlebih dahulu reaksi pembentukan karbon monoksida. Kalau pembentukan karbon monoksida berarti CO atau karbon monoksidanya harus berada di kanan panah. Ingat konsep dalam reaksi pembentukan itu dia harus dibentuk dari unsur-unsurnya yang berdiri sendiri-sendiri. Di sini ada unsur C dan ada O, berarti di sebelah kiri ada C dan O. Tapi ingat karena O ini di alam dalam bentuk gas atau molekul bebas, dia akan punya indeks 2, dan agar setara berarti dia punya koefisien setengah. Nah, tugas kita adalah mengubah bagaimana caranya dua reaksi yang ada di soal ini agar hasil akhirnya menjadi C plus setengah O2 menjadi CO. Nah, saya akan salin dulu reaksinya. Nah, kita akan mulai dari reaksi pertama. Jadi kita akan tentukan acuan terlebih dahulu. Acuan itu adalah zat yang sama. Di reaksi 1, di sini ada C di sebelah kiri, koefisiennya 1. Kemudian di reaksi yang diminta C-nya juga sudah ada di kiri dan koefisiennya juga sama-sama 1. Berarti reaksi 1 tetap saja kita tinggal salin. Berarti tetap C ditambah O2 menjadi CO2 dengan nilai delta H min 394 kJ. Di reaksi kedua kita akan cari acuannya, di sini adalah CO. Di reaksi kedua CO-nya ada di sebelah kiri dengan koefisien 2, tapi di reaksi yang diminta CO-nya harus berada di sebelah kanan dengan koefisien 1. Artinya reaksi kedua ini harus saya balik dan dibagi 2. Berarti kalau dibalik dan dibagi 2, reaksinya menjadi CO2 menjadi CO plus setengah O2. Delta H-nya juga kita balik dan dibagi 2, hasilnya adalah plus 284,5. Di sini kita tambahkan, ada yang bisa dicoret-coret, di sini CO2 coret, kemudian ada juga O2-nya ya, di sini setengah habis. Nah, di sini kita tinggal setengah. Sehingga persamaan reaksi akhirnya adalah C plus setengah O2 menjadi CO. Delta H-nya kalau kita totalkan adalah min 19,5 kJ untuk pembentukan 1 mol karbon monoksida ya. Nah, di soal yang diminta adalah delta H untuk pembentukan 140 gram karbon monoksida. Berarti kita cari nilai molnya terlebih dahulu. Mol adalah massa per mr, massanya 140, mr-nya di sini adalah 28. Sehingga 140 dibagi 28 adalah 5 mol. Tadi di soal ketika 1 mol CO itu nilai delta H-nya adalah negatif 109,5. Berarti kalau ada 5 mol CO kita tinggal kalikan. 5 dikali min 109,5 hasilnya adalah min 547,5. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A.
Nomor 5, berikut ini adalah harga KSP dari garam alkali tanah pada suhu 25 derajat Celcius. Ada garam SRC2O4, kemudian BaC2O4, SRCRO4, dan BaCRO4. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang tepat sesuai dengan tabel harga KSP di atas adalah yang mana? Oke, pilihan A, jika ditambah dengan K2CrO4, garam SRCrO4 akan mengendap lebih dahulu. Oke, jadi kita akan melihat dulu apakah ion-ionnya ini dapat dipisahkan atau tidak. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Kita akan lihat garam-garam yang berpola sama. Dalam hal ini SRC2O4 itu dengan BaC2O4. Kalau kita lihat nilai KSP-nya, di sini nilainya sama-sama 10 pangkat min 7. Dengan kata lain, untuk dua garam tersebut, itu dia perbedaan KSP-nya kecil, karena dia nilai pangkatnya sama-sama 10 pangkat min 7. Sehingga karena perbedaan KSP-nya kecil, mereka itu tidak dapat dipisahkan dengan penambahan senyawa yang mengandung C2O4 2-. Jadi kita tidak bisa memisahkan SRC2O4 dengan BaC2O4. Sedangkan untuk SRCRO4 dan BaCRO4, di sini KSP untuk SRCRO4 adalah 10 pangkat min 5, sedangkan untuk BaCRO4 adalah 10 pangkat negatif 10. Nah, di sini perbedaannya cukup besar, artinya ketika perbedaan KSP-nya besar, mereka itu dapat dipisahkan dengan penambahan senyawa yang mengandung ion CrO4 2-. Oke, berarti kita analisis pilihan A, jika ditambah dengan K2CrO4, garam SRCrO4 akan mengendap lebih dahulu. Tadi SRCrO4 dan BaCrO4 ini dapat dipisahkan ya. Nah, mana yang akan mengendap lebih dahulu? Antara SRCrO4 dan BaCrO4, yang akan mengendap lebih dahulu adalah garam yang memiliki nilai KSP lebih kecil, yaitu BaCrO4. Karena di sini nilai KSP-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 10, dia lebih kecil. Sehingga pilihan A salah, harusnya BaCrO4. Pilihan B, ion Sr2+ dan Ba2+ tidak dapat dipisahkan dengan penambahan Na2CrO4. Tadi ya, Sr dan Ba kalau dengan penambahan senyawa yang punya CrO4 itu dia dapat dipisahkan. Sehingga pilihan B salah. Pilihan C, ion Sr2+ dan Ba2+ dapat dipisahkan dengan penambahan H2C2O4. Tadi di sini kalau kita menambahkan senyawa yang mengandung C2O4, dia tidak dapat dipisahkan. Sehingga pilihan C salah. Pilihan D, ion Sr2+ dan Ba2+ dapat dipisahkan dengan penambahan kalium kromat. Kromat di sini itu ionnya adalah CrO4 2-. Nah, berarti kan tadi yang menggunakan senyawa yang punya ion CrO4 2- itu dapat dipisahkan. Sehingga nomor 5 jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Selanjutnya, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 6 dan nomor 7. Terdapat 5 tabung A, B, C, D, dan E yang masing-masing berisi 200 ml larutan dengan konsentrasi yang sama, yaitu 0,2 molar seperti pada gambar. Jika suhunya diturunkan, larutan yang akan membeku paling akhir adalah yang mana? Oke, ini adalah sifat koligatif larutan, di mana ada beberapa konsep. Cp adalah jumlah partikel, yang berhubungan dengan titik beku adalah konsep yang kedua. Jika jumlah partikel tinggi, maka titik beku akan rendah, di mana untuk jumlah partikel suatu elektrolit menghitungnya adalah molaritas kali jumlah ion, sedangkan Cp non-elektrolit itu sama dengan molaritas itu sendiri. Di soal ditanyakan yang akan membeku paling akhir, berarti kalau membeku paling akhir TF-nya harus rendah. Kalau TF rendah, kita akan mencari yang jumlah partikelnya paling tinggi. Pilihan A yaitu tabung A. Tabung A di sini ada CONH2 2 kali. Dia adalah suatu non-elektrolit karena ada CHO. Berarti kalau non-elektrolit, Cp-nya adalah nilai M itu sendiri, berarti 0,2 molar. Kemudian pilihan B yaitu tabung C. Tabung C di sini ada K4 FeCN6. Keempat, FeCN6, dia adalah suatu elektrolit, dia adalah suatu senyawa kompleks. Jumlah partikelnya adalah M kali jumlah ion. Nah, di sini jumlah ionnya ada K yang jumlahnya 4. FeCN6 itu adalah satu kesatuan yang totalnya adalah 1. Sehingga 4 dengan 1, 5, berarti 0,2 dikali 5 adalah 1. Kemudian pilihan C adalah tabung E. E di sini ada NH43PO4. NH43PO4 itu adalah suatu elektrolit.
Jumlah ionnya di sini ada NH4, jumlahnya 3, PO4 satu kesatuan 1, berarti totalnya adalah 4. Berarti jumlah partikelnya 0,2 dikali 4 adalah 0,8. Pilihan D adalah tabung B. Tabung B di sini ada SrHCOO 2 kali. Nah, di sini adalah suatu elektrolit di mana jumlah ionnya ada Sr jumlahnya 1, kemudian HCOO itu ada 2, totalnya adalah 3. Sehingga 0,2 dikali 3 adalah 0,6. Sedangkan pilihan E ada tabung D yaitu C6H5OH. Dia adalah suatu non-elektrolit karena ada CHO. Jumlah partikelnya sama dengan nilai molaritas itu sendiri berarti 0,2. Di sini yang jumlah partikelnya paling tinggi adalah yang satu yaitu si tabung C. K4FeCN6, sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 7, pasangan larutan yang isotonik adalah yang mana? Isotonik itu artinya tekanan osmotiknya sama atau pi-nya sama. Kalau pi-nya sama, dengan kata lain nanti jumlah partikelnya juga sama. Tadi kita sudah mencari dari soal sebelumnya. Di sini kita tinggal cek yang Cp-nya sama, yaitu ada dari tabung A dan ada dari tabung D ya. Jadi ada A dan D. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 8, pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda inet dihasilkan gas oksigen sebesar 5,6 liter pada STP. Jumlah listrik dalam kolom yang dialirkan pada proses tersebut adalah berapa? Oke. Kita harus tahu dulu gas oksigen ini dihasilkan di katoda atau anoda dari reaksi elektrolisisnya. Jadi kita akan reaksi elektrolisis dulu. AgNO3 kalau diionkan menjadi Ag plus plus NO3 min, nanti Ag plus akan bereaksi di katoda, sedangkan NO3 min akan bereaksi di anoda. Nah, kita mulai dari katodanya. Di sini Ag plus karena bukan dari golongan 1, 2, Al atau Mn, maka dia sendiri yang akan bereaksi dengan reaksi Ag plus plus E min menjadi Ag. Sedangkan di anoda tadi ada NO3 min. Nah, karena di sini mengandung O atau sisa asam oksi dan elektrodanya inet, maka yang akan bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus plus O2 plus 4 elektron. Nah, di sini ada O2, tadi dikatakan oksigennya sebesar 5,6 liter dalam keadaan STP, sehingga mencari mol adalah volume STP dibagi 22,4, 5,6 dibagi 22,4 hasilnya adalah 0,25 mol. Yang ditanyakan adalah jumlah listrik dalam kolom. Kita bisa mencari jumlah listrik kalau kita tahu nilai mol dari elektronnya. Mencari nilai mol elektron berarti menggunakan perbandingan koefisien saja. Mol elektron sama dengan koefisien elektron per koefisien O2 dikali mol O2. Koefisien elektron adalah 4, koefisien O2 adalah 1, sehingga 4 per 1 dikali 0,25 adalah 1 mol. Nah, ingat mol elektron ini ada rumus yaitu kolom per 96500, sehingga kolom adalah mol elektron dikali 96500, molnya tadi adalah 1 dikali 96500, itu tetap 96500, sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 9, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Dimetilamina atau CH32NH adalah suatu basa lemah dengan nilai Kb 5 kali 10 pangkat negatif 4. Sebanyak 50 ml CH32NH 0,02 molar dititrasi dengan larutan HCl 0,05 molar. Perubahan pH yang terjadi diamati dengan pH meter. Setelah titik ekivalen tercapai, ke dalam campuran ditambahkan 130 ml air. Pertanyaan nomor 9, pada penambahan 10 ml HCl, pH larutan yang terjadi adalah berapa? Kita harus tahu reaksi dulu antara dimetilamina dengan HCl. Nah, di sini CH32NH ditambah dengan HCl, hasilnya adalah CH32NH2Cl. Kita akan mencari mol masing-masing. Mol dimetilamina M kali V. Molaritasnya adalah 0,02, volumenya adalah 50. 0,02 dikali 50 adalah 1 milimol. Sedangkan molnya HCl sama, molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,05, volumenya tadi diminta 10, berarti 0,05 dikali 10, hasilnya adalah 0,5 milimol. Kita akan MRS. Ingat, di dalam MRS sebelah kiri itu tandanya dikurang, sebelah kanan tandanya ditambah.
Oke, mula-mula CH32NH adalah 1 milimol, HCl adalah 0,5 milimol. Kita harus bisa menentukan yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi adalah yang nilai mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Dalam hal ini HCl dia akan habis. Agar habis berarti nilai mol di R-nya adalah 0,5. Ketika koefisien 1 itu 0,5. Di sini koefisien 1 berarti 0,5 juga. Kalau saya kurangi 0,5 untuk garamnya, di sini koefisiennya juga 1 berarti 0,5 juga. Ternyata ada sisa CH32NH yang merupakan suatu basa lemah. Karena ada sisa yang lemah berarti mencari pH menggunakan konsep penyangga. Karena yang sisa basa berarti OH- itu Kb dikali mol basa per mol garam. Kb-nya sudah ada 5 kali 10 pangkat min 4, mol basanya 0,5, mol garamnya 0,5. Sehingga ini bisa dicoret-coret. OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Sehingga POH adalah min log OH- atau min log 5 kali 10 pangkat min 4 adalah 4 min log 5. pH adalah 14 min POH, berarti 14 min 4 min log 5. 14 kurangi 4, 10. Min plus log 5. Sehingga nomor 9, 10 plus log 5 yaitu pilihan yang E. Terakhir nomor 10, setelah pengenceran pH larutan dalam labu titrasi adalah berapa? Oke, setelah pengenceran itu menggunakan air ini tadi. Nah, sebelum penambahan air tadi ada kata-kata titik ekuivalen. Kalau ada kata-kata titik ekuivalen artinya pasti kita menggunakan konsep hidrolisis. Nah, di sini karena dia tadi adalah suatu basa lemah dan HCl yang merupakan asam kuat, basa lemah dan asam kuat pasti yang menang yang asam, sehingga kita menggunakan hidrolisis untuk asam atau H+-nya. H+ itu rumusnya adalah akar Kw per Kb dikali molaritas garam. Karena molaritas garamnya belum ada, kita coba rumus, berarti akar Kw per Kb dikali mol garam per volume total. Nah, di sini yang ada volumenya baru volume dari si dimetilamina. Volume HCl-nya belum ada, berarti kita akan mencari dulu. Nah, karena tadi titrasi, kita menggunakan rumus Malvana. Molaritas asamnya di sini adalah 0,05 ya. Kemudian volume asamnya dicari, valensi asamnya 1 karena jumlahnya 1. Molaritas basanya adalah 0,02, volume basanya adalah 50. Valensi basanya adalah 1. Sehingga volume asamnya adalah 20 ml. Nah, untuk volume totalnya berarti kita menotalkan volume dari dimetilamina, volume HCl, dan volume air. Berarti 50 ditambah 20 ditambah 130 hasilnya adalah 200 ml. Kita akan masukkan ke H+-nya. Berarti akar 10 pangkat min 14 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4. Mol garamnya tadi dari soal sebelumnya kita menghitung molnya ya. Di sini kan 50 dikali 0,02 yaitu 1 milimol, berarti di sini 1. Volume totalnya tadi adalah 200. Sehingga sama saja akar 10 pangkat min 13 yaitu 10 pangkat min 6,5. Sehingga pH adalah min log H+ atau min log 10 pangkat min 6,5 yaitu 6,5. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal prediksi TKA Kimia 2021 untuk part yang keempat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.